Monggo sambil menunggu jamaah lainnya hadir, karena waktu sudah mulai jam 8. Mari kita buka kajian pada malam hari ini. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman ya'tuna ketika ada yang mensalawati Nabi, Nabi menjawab salawat itu dan
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan lagi untuk bermuajahah dalam thalabul ilmi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bahas dua pembahasan, jadi kitab ini, kitab Tarbiyatul Aulad, itu dibagi 3 pembagian pembahasan, bagian 1, 2, 3. Bagian 1 yang sudah kita selesaikan dulu, itu kan tentang pernikahan. Terus bagaimana kalau anak sudah lahir, hukum-hukum akikoh, macam-macam kan, memberi nama. Terus kemudian sampai pembahasan tentang penyebab kenakalan anak, ya. Baru bagian kedua tentang tanggung jawab pendidikan. Ada pertama apa? Tanggung jawab pendidikan, iman. Kedua, akhlak, etika. 3, jasmani, fisik. Ya, kemudian tanggung jawab intelektual, kemudian psikologis atau kejiwaannya seperti apa. Baru sosial dan seksual. Yang kita bahas kemarin adalah seksual. Bagaimana tanggung jawab kita orang tua dalam mendidik seksual anak. Coba bayangin deh, ini kalau kita mau berdalami ilmu ini kayak apa nih, pusingnya kita nih. Tugas kita tuh nggak remeh kata orang tua itu. Makanya saya sering bilang, jadi orang tua itu nggak mudah. Dan itu semua Allah telah atur, Nabi telah ajarkan. Artinya bayangin, Islam punya konsep mengurus anak dengan segitu detailnya. Bagaimana akidahnya kuat, bagaimana akhlaknya yang baik, fisiknya sehat, intelektualnya cerdas, kejiwaan psikologisnya stabil, ya, kondisi kesosial masyarakatnya baik, kemudian ke dalam diri seksualnya juga baik. Coba kalau orang tua kita tahu gini, kita jadi apa sih benar? Bayangin nih, kalau orang tua kita tahu begini, kita jadi apa? Akidahnya kuat, awalnya sehat, akhlaknya baik, sopan santunnya bagus, sosialnya seserawungan juga baik, intelektualnya cerdas. Sebagai apa coba kita lihat? Loh, makanya bagaimana tidak muncul Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Loh, karena begini didikannya, coba bayangin. Akidahnya kuat, akhlaknya baik. Sekarang itu kita lihat, oh, kita nggak kurang orang pinter, tapi kurang orang baik. Ini kita lihat sendiri gimana hari ini coba. Ya. Dan kita lihat bagaimana tidak Islam bisa maju. Loh, didikannya seperti ini, ilmunya memimpin negara, yang mimpin orangnya kuat imannya, akhlaknya baik, cerdas, badannya kuat, sehat. Bayangin seorang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Awaknya sehat nih, gede, kuat, cerdas, pintar, imannya mantap, intelektualnya luar biasa, menguasai bahasa yang lain. Coba bayangin tuh kalau itu sebagai watak presiden kita, gimana coba rasanya? Mantap, maju negara begitu. Nah, jadi luar biasa. Ternyata kita itu punya agama yang sangat sempurna. Kalau kita mau amalkan aja semua ilmu, jadi manusia yang sempurna itu, ahsani takwimnya muncul itu. Ya. Tapi ya gimana lagi, nggak perlu disalahkan kondisi seperti ini. Emang ilmu belum sampai kepada orang tua kita. Akhirnya kita tumbuh mungkin ya hanya fisiknya kuat, imannya rapuh. Imannya kuat, intelektualnya jeblok, ranking 17 dari belakang. Terus kemudian juga mungkin masalah di pendidikan sosialnya yang kurang baik. Ya. Jadi itu masalah orang tua kita. Harapannya kita perbaiki semua itu. Tapi yang sudah terlanjur anak gede-gede gimana nih? Ya wis lah, untuk cucu-cucunya lah kira-kira. Bagaimana cucu saya baik? Rasulullah itu kan ngurus cucu, ngurus Hasan Husain, ya kan? Digendong,
bahkan sholat di bawah itu karena disitulah Rasul ingin menanamkan pendidikan Islam kepada cucunya. Jadi kalau simbah-simbah di sini yang punya cucu itu bisa diamalkan tuh untuk cucu-cucunya ilmunya itu. Nah, untuk pendidikan seksual di pertemuan sebelumnya ini penting sekali karena ini menjadi pembeda yang paling mendasar antara manusia dengan yang lainnya dalam hal duniawi. Ya, kalau hewan itu, ya hewan tidak ada aturan. Ya, sedangkan kita itu bedanya, kita punya aturan dalam seksual. Apalagi itu sebuah kebutuhan makhluk hidup. Nah begitu. Manusia, hewan, jin, itu semua ada seksualnya. Lah, Islam mengatur tuh bagaimana caranya. Ya, kalau ayam mah ayam begitulah ayam. Ya nggak ada aturan. Makanya orang-orang kafir itu Allah sebut seperti hewan. Innalladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang yatamatta'un, ya, dan makan seperti hewan. Gak ada aturannya. Gonta-ganti pasangan, bahkan apa info ya, gantian pasangan itu, gantian. Ya Allah, kok bisanya nggak ada rasa perasaan di sini, cemburu gimana coba? Ya, ya kita coba bagaimana Islam mengaturnya. Di pembahasan sebelumnya kemarin kita bahas tentang hakikat pendidikan seksual dalam Islam. Dibagikan ya, 7 tahun pertama sampai 10, 10 sampai 14, 14 ke atas gimana? Masih ingat atau sudah lupa? Lupa. Alhamdulillah, menuso 7 sampai 10 itu saatnya dilatih nutup aurat. Yang putri latihan pakai kudu, yang putra keluar rumah pakai celana, jangan sampai pendek, buka aurat sampai lutut ke atas, begitu. Itu latihan dulu tentang aurat, batasan aurat, mana yang harus dilihat, mana yang nggak boleh dilihat. Tuh, 7 sampai 10 tahun. Karena ini kebiasaan loh nanti. Nanti akhirnya akan sulit di usia ke atasnya. Kalau tahap-tahap ini nggak dilakukan dengan baik, ini loh. Seperti anak sekolah deh. Kelas 1 SD, kan ada silabusnya ya. Ada apa sih yang dicapai dia kelas 1 SD. Kalau kelas 1 SD belum selesai naik kelas 5, gimana coba? Kacau nggak? Kacau. Dia bayangin, saya santri itu bayangin ada yang belum bisa baca tulis SMP pada kelas 1 itu. Terus gimana coba kita ngajarinya? Kan menghambat semuanya. Sama juga tahapan-tahapan ini harus dilewati dengan step by stepnya. Maka di usia 7 sampai 10 tahun kok belum ngerti aurat, nanti repot lagi di 10 tahun ke atas. Akan jadi tugas yang kedua makin tak berat lagi. Ya, makin nambah berat lagi. Lah baru usia 10 sampai 14 itu baru coba mulai jauhkan dari hal-hal yang membangkitkan nafsu, syahwat. Karena usia-usia itu remaja, sudah mulai kena rangsangan, sudah mulai ngerti aurat, sudah mulai. Makanya kasus-kasus apa namanya? Pelecehan seksual kan banyak usia itu kan ya. Usia 10 sampai 14 itu usia SMP kan sudah mulai kan. Ya. Banyak kan kasus begitu? SMP pelecehan seksual. Kenapa? Sudah mulai kenal. Ditambah hari ini kondisinya sudah beda dengan zaman dulu. Coba zaman dulu kita usia 10 tahun kita ngasih ngapain Mbak mainnya? Ngarit. Bahkan dulu itu telanjang pun kayak biasa aja. Ayo, pengalaman jangan gimana Bapak? Dowo-dowonan uyuh no kemana? Itu masa ke 10 tahun dulu nih kok. Oh sekarang udah ngeri. Beda zaman, sudah beda kasus lagi. Dulu tuh kita taruh biasa aja sih, kayak nggak ngeres. Sekarang udah semua udah kebuka tuh. Sekarang tuh sudah dewasa belum saatnya.
matang belum saatnya sekarang ini, Pak. Nah begitu. Ya, ini makanya usia 10-14 tahun ini dikendalikan betul. Apapun yang itu bisa membangkitkan syahwatnya itu dicoba, jangan sampai muncul. Apalagi ini masa-masa perkembangan otak, akademisnya akan hancur nanti. Karena penelitian yang ada ketika anak usia remaja sudah kenal dengan pornografi, pornoaksi, itu mesti akan menghambat otak kanan dan kiri. Mesti akan mengkerut nih. Akibatnya apa? Akibatnya jauh intelektualnya rusak. Nggak pinter-pinter dia. Bahkan ini sangat penting. Pendidikan seksual itu resikonya kalau nggak baik, nggak benar penanganannya, itu merusak intelektual, juga merusak psikologis. Berarti udah kena dua itu nanti. Bahkan rusak kesehatan. Berarti dampaknya kepada pendidikan jasmani, fisik, terus psikologis, kemudian intelektualnya kena. Pas iman juga kena. Ulangi tadi, kewajiban pendidikan kita apa pertama kemarin? Akidah, iman ya, terus akhlak, jasad, fisik, kesehatan fisik, terus mental, kejiwaan, terus intelektual, sosial, seksual. Kerusakan seksual yang rusak apa coba? 7 tadi. Akidah, iman, rusak kan? Intelektualnya rusak enggak tadi? Otaknya rusak. Terus ke mentalnya, anak yang sudah kecanduan pornografi itu seringkali muncul keanehan kejiwaan berupa dia itu minder orangnya, minderan gitu. Itu kena juga akibatnya itu. Ya, jadi di mentalnya hancur tuh. Ya, itu kemana-mana, akhlaknya juga nggak akan baik. Ya, akibatnya ketika sudah begitu, akhlaknya nggak akan baik, Pak. Rusak akhlaknya mesti. Ya, nanti akhirnya apa? Penyimpangan apa namanya? Seksual. Ada homo dan sebagainya. Ya, nih 10-14 tahun. Lah, usia 14 ke atas, nah ini nih sudah mendekati balik dewasa, maka pemahaman hukum balik diterangkan. Mandi basah itu bagaimana? Kenapa sih kok begitu? Bagaimana orang tua menjelaskannya? Yang kadang di sini menjadi problem orang tua, mau jelasin pun malu, betul ya? Kenapa malu? Enggak deket sih sama anak dari kecil. Maka ibu nerangin tentang haid, fikih haid seperti apa. Karena nanti kalau suruh nanya, siapa coba nanyanya? Kan bingung. Hanya ibu tempat bertanya itu. Tentang junub, bapak turun tangan ke anak-anak laki-lakinya. Yang itu yang pertama kita bahas sudah. Terus yang kedua ada meminta izin masuk kamar orang tua. Diajarkan. Kemudian mengenalkan mana mahram dan mana yang bukan mahram. Sudah kemarin ya, An-Nisa 23. Terus batasan-batasan mahram, bagaimana pakaian seperti apa kalau sama mahram, bagaimana kalau bukan mahram. Ya, coba ini hal ini kan sudah mulai hilang tengah-tengah kita, Pak. Betul ya? Bebas aja. Nggak ngerti mana mahram, mana tidak, seenaknya sudah. Kemudian bagaimana menjaga pandangan, adab interaksi lawan jenis, ya bersentuhan, pandangan, ya. Terus menjauhkan dari segala pemicu rangsangan seksual. Apa tadi? Ya tadi seperti apa namanya? Tontonan. Ini juga dikendalikan. Tapi di usia 14 sudah susah kita kendalikannya. Kalau nggak kuat-kuatin dari awal, dari kecil, dari muncul akidahnya dulu itu susah hari ini. Ya, selanjutnya, kemarin sampai sini kemarin ya. Lanjut sekarang, malam ini kita lanjut kepada keenam dari poin pendidikan seksual. Yang keenam adalah mengajarkan anak tentang masa balik tadi. Apa yang diajarkannya? Tentang haid, tentang mimpi basah itu apa? Diterangkan, tapi dengan bahasa yang baik.
Ini bagi yang nggak biasa coba bingung, Mas. Dulu saya ketika di pondok itu kelas akhir, kelas mau lulus itu, kan ada fikih nikah. Ada fikih nikah itu detail sekali, Pak. Yang ngajar itu ustadznya begitu detail semua. Ada pulviros terangkan bagaimana hubungan suami istri itu jelasin semua, Pak. Tapi heran saya kenapa ya nggak jorok gitu loh penjelasannya. Nggak negatif, tapi itu ilmiah gitu loh, Pak. Nah ini bagaimana bahasa-bahasa begitu dipakai, bahasa ilmiah begitu. Nah karena ketika anak nggak paham tentang bagaimana balik, tanda balik, itu nanti akibatnya dia nyari tahu sendiri. Ya kalau bener let yang dia baca bener, kalau salah gimana coba? Ya. Kemudian larangan zina disampaikan di usia-usia itu 14 tahun itu ke atas. Apa hukum zina? Bagaimana kalau pelaku zina diapain akhiratnya? Harus tahu semua itu, jelasin. Hukum berkhalwat atau khalwat ya, berduaan dengan lawan jenis. Ya, bagaimana hukumnya? Ya. Makanya Allah sampaikan dalam An-Nur, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Apabila mereka anakmu telah mencapai hulum, telah mencapai balik, maka mereka harus minta izin ke kamarmu orang tuani. Nggak boleh gampang masuk kamar orang tua. Selonang-selonang nggak boleh. Ada izin di situ diajarkan. Yang ketujuh, pendidikan tentang pernikahan dan menahan diri. Anak yang sudah mulai dewasa, 17, 20, ajari bab pernikahan. Bisa kita bahas dulu bab pernikahan di awal. Nah terus bagaimana kalau belum siap menikah? Kalau belum siap gimana? Yuk jangan nikah, belum siap kok. Ya gimana? Tapi pengen, nah itu masalahnya. Itulah hari ini kondisinya. Belum siap tapi sudah pingin. Kenapa? Karena dorongannya begitu kuat. Tadi kenapa? Tontonan yang paling membuat matang sebelum saatnya itu loh. Apa bahasa buah tuh kalau matang sebelum saatnya? Hah? Buah belum saatnya matang apa? Karbitan dipaksa matang hari ini. Ya gimana nggak matang coba loh. Dia buka HP munculnya itu, betul ya? Nggak usah nyari hari ini tuh semua muncul begitu. Akhirnya kan mereka matang belum saatnya, sehingga apa? Keinginan nggak sesuai dengan kemampuan. Terus gimana coba bayangin? Akhirnya kan orang tua udah nekat ya, anak usia 18 tahun nikahkan begitu kan ya? Banyak karena memang kondisinya mengerikan hari ini. Jangankan yang orang-orang awam ya, saya ada kasus padahal dia itu anak pondok, lulus pondokan, lulus pesantren, kuliah, ya zina. Bukan hanya cowoknya sebenarnya, ceweknya masalah juga. Nah, bayangin zina di kos cowok, betul yang datang siapa? Yang datang siapa? Yang datengin ceweknya. Itu ada begitu. Makanya saya tuh syukur betul dikasih jiwa, dikasih mental minder, itu syukur betul Pak. Saya tuh peminder banget, Pak. Apa kalau sama cewek, saya minder, nggak bisa ngomong apa-apa saya. Pemalu. Seneng, alhamdulillah. Jadi aman lah kira-kira ya. Tapi kalau supel, banyak kenalan, itu saya bahaya juga nih kok. Ya. Artinya coba ini benteng anak itu di situ tuh. Bagaimana bersikap. Ya, kalau udah pengen nikah, mampu atau nggak mampu? Belum mampu, berarti bagaimana cara mengendalikan nafsu? Apa di antaranya? Perbanyak puasa, latihan puasa di puasa, dan menjauhi segala godaan ke arah situ. Karena begini, pornografi, tontonan, itu menjadi candu loh Pak. Candu betul itu. Iya. Kalau sudah buka tuh pengen buka terus. Candunya begitu. Terus gimana biar nggak candu? Stop. Iya langsung hilang itu. Terus bagaimana biar
biar apa ya, biar nggak nyandu, stopnya kan susah juga nih. Isi waktu kosong dengan yang lainnya, sibukkan diri. Karena gini, kata Ibnu Qayyim ya, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dalam kebaikan, maka pikirannya akan terbayang yang lainnya. Otak kita tuh nggak bisa berhenti, Pak. Pengen mikir terus. Kalau nggak dikasih kesibukan mikir yang baik, mikir nggak baik akhirnya. Ya ngaji, yo apa kegiatan apa. Kalau pemuda kan ada remaja, ada kegiatan remaja masjid lah, ormas Islam apalah, bagus. Yang penting kegiatan fisik apa, olahraga apa itu penting. Jadi mengalihkan kesibukan dengan yang lainnya. Ya. Makanya saya nggak pernah mengomentari anak-anak muda yang senangnya motor-motoran kemana, touring kemana, daripada nggak jelas, daripada nanti malah mikir yang lain, daripada yang lain masih lumayan lah, nggak ada dosa itulah, saya cuma tambah dikit. Jadi kalau nggak ini Pak, maksiat dan tidak itu pilihan, maksiat dan tidak. Ada A haram, B makruh, C halal, pilih mana? C. Kalau nggak bisa C, minimal B. Begitu loh artinya, Pak. Daripada dia haram, lebih baik dia makruh. Itu tahapan lagi sebetulnya. Tadi ada tahapannya. Ya, jadi sibukkan dengan yang baik. Terus apa? Pergaulan sangat penting nih. Cek bagaimana pergaulan anak kita itu dengan teman-temannya. Pengaruh sekali ini. Ya, terus kemudian bagaimana meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisahnya gimana Yusuf itu, terangin juga itu. Itu diantaranya yang ketujuh. Ya, kemudian boleh bicara ke-8 terus terang tentang seksual. Sampaikan, udah gede mereka, sudah saatnya, udah ngerti mereka itu. Sampaikan, ya, dengan bahasa yang baik terutama, yang penting. Kemudian kayak menjawab pertanyaan anak ketika dia balik, ya. Dan jangan sampai anak kita mencari tahu dari sumber yang nggak jelas sehingga salah paham, malah bahaya. Apa? Karena ketika mereka agak-agak tahu malah pengen nyoba, akhirnya nggak ada arahan begitu. Nah, baru ngajarin bagaimana tanggung jawab moral dan syar'inya sebuah seksual itu. Bagaimana sih tanggung jawab sebagai seorang muslim. Nah, baru kemudian jauhkan anak dari perilaku seksual menyimpang, homoseksual, lesbi, ini bahaya lagi ini. Terangin ke anak, apa resikonya? Homo itu gimana? Terlebih dunia pesantren itu banyak kasusnya, Pak. Karena dulu saya di pondok itu saya bidangnya itu, saya khusus penanganan homoseksual. Berapa santri saya keluarkan dulu itu. Nah, karena ada kasus begitu. Karena kan ini, Pak, nggak campur kan, jadinya kan laki-laki semua. Itu jangan sepelekan. Mungkin bagi yang nggak pernah mondok nggak pernah kebayang apa. Emang ada suka sama laki-laki. Loh, karena jangan lihatnya cewek. Kalau nggak ada cewek kan lihatnya laki. Namanya amrod. Amrod itu wajahnya itu cakep. Jadi anak di usia remaja, anak SMP itu malah cakep, kayak cantik jadinya. Terus begitu. Homoseksual jadinya. Ya. Ini juga ada nih. Nah, harus tahu, kasih tahu anak apa resikonya homoseksual itu ternyata. Kita bacakan ya. Apa hukuman homo? Kalau zina jelas ya, kalau zina kan kalau belum menikah cambuk 100 kali. Sudah pernah nikah kan dihukum mati kan, rajam kan. Lempari batu, kepalanya dipecah mati, begitulah kalau hukum Islam, rajam. Ada sebuah hadis nih. Annahu qala, Rasulullah sabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut. Kata Nabi, jika kalian menemukan orang pelaku dosa kaum Lut atau homo begitu, faktulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah si pelaku dan objeknya. Jadi kalau ada homo yang kena, si pelakunya dihukum mati, juga yang
di homonya. Kenapa? Kecuali itu dipaksa. Tapi kalau sama-sama suka, maka kedua-duanya itu hukum mati. Bihi nas'alullah al-afiyah wa hadil hadis la ba'sa bihi. Terus gini, para ulama itu khilafiyah tentang bagaimana cara membunuhnya. Karena Nabi hanya pun bunuhlah, tapi nggak ada bagaimana cara membunuhnya. Sehingga di sini banyak khilafiyah ulama. Pertama begini, wa anna liwat yuqtalul mutlaqan sawa'un kana bikran aw saiban. Kalau orang zina sebelum dia nikah kan hukum cambuk. Kalau udah nikah hukum rajam, hukum mati. Tapi kalau homo itu nggak ada perbedaan. Mau dia belum nikah atau sudah nikah sama mati semua hukumnya. Lebih berat. Bahkan bagaimana cara membunuhnya? Ikhtalafu fi sifatil qatli. Ulama beda pendapat tentang bagaimana teknis pembunuhannya. Ngeri ini, Pak. 1. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, huriqal al-liwatiyah bin nar arba'ata minal khulafa. Ibnu Qayyim mengatakan, hukuman dibakar, Pak. Ngeri sekali. Huriqal, dibakar. Asih bensin bakar. Dan ini diamalkan oleh ulama 4, sahabat 4, Abu Bakar As-Siddiq, Ali, terus Abdullah bin Zubair, dan Hisham bin Abdul Malik. Ini 4 khalifah yang pernah menjatuhkan hukum bakar untuk pelaku homo di zaman itu. Sekali sekali ya. Yang kedua, Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan dibakar. Yang kedua adalah yang duru a'la bina'a fil qaryah fayurma bihi mungkisan sumayat ba'u bil hijarah. Cari gedung tertinggi di sebuah tempat itu, atau gunung atau mana, tebing tertinggi mana di kota itu, kemudian jatuhkan dengan mungkisan, kepala di bawah, kaki di atas, lepaskan. Kemudian kalau belum mati lempari batu. Itu yang kedua pilihannya. Yang ketiga, pendapat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat juga. Yuhbasani fi antinatil mawadi. Dimasukkan ke tempat yang busuk, dikunci sampai mati. Septic tank lah kira-kira. Septic tank masukkan tuh ya, septic tank ya. Bukan sapi tank, septic tank, tangkinya septic begitu loh maksudnya, kotoran. Masukkan ke dalamnya, cor, sak mati sendiri. Sak matinya gimana? Busuk sendiri pelan-pelan tuh. Wah, mengerikan semua. Itu 3 hukuman homo. Pilih yang mana? Artinya ini loh Islam, Pak. Seberat ini loh hukuman homo itu, nggak main-main. Ya, karena memang resiko sangat tinggi. Dulu saya pernah, teman saya itu membuat makalah, tugas akhir dulu ya, dulu karya ilmiah tentang homoseksual. Dan ternyata penelitiannya bahwa seringkali yang pernah menjadi objek homo akan jadi subjeknya homo besoknya. Yang pernah dihomo akan menghomo orang lain, itu Pak. Soalnya begitu. Iya, jadi pelaku. Dulu yang dikorban jadi pelaku. Makanya kenapa hukum mati semuanya? Karena untuk memutus rantai. Ya, coba, itu hukum berat sekali itu. Ini bagaimana Islam memandangnya. Karena Allah betul marah betul. Lihat itu kaum Lut gimana hancurnya sekarang. Sampai sekarang aja masih ada dampaknya ya. Laut mati gitu loh. Ya ada pohon hidup di situ tuh. Dibalikkan tanah buminya itu dihusani batu itu. Ya, kaum Sodom. Ya, kaum Lut itu. Allah murka betul. Itu kelakuan yang luar biasa loh. Hewan aja gak begitu kok. Ada nggak pada kebu begitu Pak? Sama-sama coba kebu. Nggak ada. Kebu kan ikonnya hewan bodoh gitu ya. Plonga-plongo koyo kebu nih. Ini kebu aja nggak begitu.
Kemudian penutupan dari tema ini, dari tema tentang tanggung jawab pendidikan seksual. Ini mungkin hadis ini bisa diajarkan kepada putra-putri kita. Ya. Ada hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala. Allah berfirman, hadis qudsi ini. Ya ibna Adam, wahai manusia, qad an'amtu 'alaika ni'man 'idhaman. Aku telah berikan engkau nikmat yang sangat besar. Ini kata Allah. Wahai manusia, aku telah berikan engkau nikmat yang sangat besar. Coba kita ngecek ke belakang, Pak, sekarang. Kita apa yang nikmat yang kurang lagi, Pak? Ada saya ketemu anak kecil itu waktu kecil kena panas step gitu ya, sehingga kena saraf otaknya, terus tangannya itu ya nggak bisa gerak sampai dewasa. Ada yang kena otaknya terus jadi ngeblank gitu kayak autis gitu. Ya, kok saya enggak ya? Banyak orang yang cacat ketika lahir, tapi kita dipilih sehat. Syukur enggak? Normal. Yo. Makanya coba nikmat Allah ini begitu besar. Baru fisik aja, fisik kita cek deh, fisik dari kepala sampai kaki, coba lihat. Kita sempurna, kita sehat. Maka wahai manusia, aku telah berikan engkau nikmat yang begitu besar. Ma la tuhsi adadaha, yang kau takkan mungkin bisa menghitungnya. Lihat seusia jenengan ada yang sakit parah sudah, stroke, kanker, banyak kan. Dan Allah nggak milih kita, Pak. Allah nggak milih jenengan, toh. Yang sakit dia, yang kecelakaan, patah tulang, kakinya diamputasi, macam-macam Allah tampakkan depan mata kita itu. Engkau tak mungkin bisa menghitung nikmatku, wala tutiku syukraha, dan engkau tak mungkin bisa mensyukurinya. Pasti, Pak. Nikmat yang aku berikan tidak mungkin engkau bisa mensyukuri semuanya, itu nggak mungkin. Allah tahu kemampuan kita. Wa inna mimma an'amtu 'alaika. Tahu arti syukur nggak? Apa syukur itu sih? Menggunakan nikmat Allah untuk mentaati. Kenyataannya untuk apa jempol kita? Untuk apa mata kita? Lisan kita? Kaki kita? Berarti kita syukur atau kufur sebenarnya? Syukur itu menggunakan nikmat untuk mentaati Allah. Kufur itu menggunakan nikmat untuk menentang Allah. Berarti kita yang mana sih sebenarnya? Nikmat fisik badan ini lebih banyak dipakai untuk mentaati Allah atau untuk maksiat pada Allah? Berarti kita kufur atau syukur? Ngeri kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adabi berat. Tapi Allah maklumi, engkau tak mungkin bisa mensyukuri semua nikmatku itu. Wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainain. Wahai manusia, kata Allah, di antara nikmat yang aku berikan kepadamu dua mata. Aku berikan kepadamu dua mata. Tangduru biha, dengan dua mata itu engkau bisa melihat bihima. Wal ja'altu lahum maghita'an. Tidak cuma mata, aku kasih itu mata dengan penutupnya. Apa namanya ini? Kelopak ya. Kelopak mata. Lu bayangin kasih mata nggak ada kasih tutup gimana, Pak? Mentolong terus itu, Pak. Ngeri juga. Sudah nggak cuma tutupnya juga otomatis buka tutupnya, Pak. Ada apa? Sambil motor langsung tutup. Cepat sekali refleksnya, itu luar biasa itu. Ya nggak sepele, cuma ini cuma apa ya? Ini kulit ya. Paling cuma lebarnya 2 cm paling. Panjang 2 cm, lebar 1 cm. Kulit seperti ini tipisnya, nggak ada gimana jangan coba.
Pernah makan kulit ayam? Itu kulit, Pak. Sama juga kulitnya. Tapi segitunya mahalnya. Maka Allah berikan tadi, aku kasih engkau 2 mata, aku kasih tutupnya juga. Ya. Fangdur bi'ainaika ila ma haltulak, maka lihatlah dengan matamu apa yang kuhalalkan saja. Gunakan matamu untuk melihat apa yang kuhalalkan. Wa in ra'aita ma haramtu 'alaika, jika engkau memandang apa yang aku haramkan atasmu, alaihima gito'al fatbik alaihima gito'ahuma, ketika engkau dipampangkan, diperlihatkan sesuatu yang haram, maka tutuplah dengan tutup itu. Allah kasih tutup nih mata nih, gunakan untuk nutup ketika sudah melihat yang haram, tutup peram. Wa ja'altu laka lisanan, aku juga berikan engkau lisan, lidah, bisa ngomong. Enggak cuma lidah, wa ja'altu lahu wulafan fantiq bima amartu, aku kasih penutup lidah apa? Bibir. Walisanau wa syafatain, 1 lisan dan 2 bibir. Bayangkan jenengan tanpa bibir kayak apa? Brongos kan? Ya. Enggak karuan bentuknya Bang bibir itu, Bang. Maaf, jangankan tanpa bibir, sumbing aja udah enggak terlalu bagus ya, apalagi sampai enggak punya. Allah kasih gitu penutupnya sekalian. Maka fantik bima amartuka wa ahlaltulaka, maka ucapkanlah yang aku perintahkan, ucapkanlah yang baik-baik. Fa in aradu 'alaika ma haramtu 'alaika faghliq 'alaika lisana, jika ada dorongan ingin mengucap yang enggak baik, tutuplah dengan bibirmu itu. Itu fungsi bibir, tutup. Wa ja'altu laka farjan, aku juga ciptakan untukmu kemaluan. Wa ja'altu laka sitran, aku juga kasih penutupnya, maksudnya pakaian. Fa asib bi farjika ma haltu laka, maka gunakanlah kemaluan yang aku berikan kepada yang halal-halal saja. Fa in arada 'alaika ma haramtu, jika engkau tergoda dengan yang haram, maka tutuplah yang dengan kuat. Fa arih 'alaika sitraka, lisan, mata, kemaluan. 3 tadi dikasih oleh Allah. Di ujung hadisnya gini, yabna Adam, wahai manusia, innaka la tahmilu sukhti, engkau takkan mampu menanggung kemurkaanku. Wala tatiqul intiqami, engkau juga takkan mampu menahan balasan adabku. Itu ancamannya, Bang. Gunakan matamu, lisanmu, kemaluanmu dengan baik, karena engkau takkan mampu menerima adabku, mengerikan. Contoh kalau siksaan dari mata dulu tadi ya, mata. Bagaimana di nerakanya itu? Oh, itu berat. Untuk mata, di antara siksaannya itu besi panas, masukkan, colokkan ini. Waduh, kayak apa rasanya. Yang kedua, riwayatnya itu dibuat gatal, matanya gatal sampai dicongkel sendiri, saking gatalnya. Garuk-garuk sampai kena tulangnya itu, Pak, terus tarik gitu. Itu baru mata itu. Kalau lidah itu ada bibir, Pak. Dalam tafsir surat Al-Ghafir kalau nggak salah ya, Al-Mu'min atau Al-Ghafir itu ditarik bibirnya yang atas sampai ubun-ubun, yang bawah sampai ke pusar. Jadi disobek bibirnya. Lidahnya ditarik, digunting. Yang gunting sendiri pula lidah. Bagaimana kalau zina? Khusus yang zina ini bukan hanya kemaluannya disiksa, seluruh badan. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu melihat 2 orang laki perempuan yang telanjang, itu masuk ke sebuah tempat open gitu Pak, tanur. Open, dinyalakan pelan-pelan sampai matang, bayangin loh ya. Panas, kakinya jatuh kena punggungnya, pokoknya berbolak-balik matang, lengket itu. Wah, mengerikan. Kulit itu
Bayangin ya, nempel ke wajan itu penggorengan, kan ngelotok gitu kulitnya, lotok belakangnya nggak kuat, depannya, kepalanya, terus begitu. Setiap kali matang gula mana dijajulutuhum, setiap kali matang ganti kulit baru, begitu lagi terus menerus. Kenapa kok seluruh badannya? Nggak hanya kemaluannya, karena yang merasakan nikmatnya zina dan seluruh badannya, semua kena, kepala sampai kaki. Ya, itu kenapa hukum pezina itu kan tadi rajam tadi ya. Jadi pendem setengah badan, kepala dilempari batu. Nah, kepala. Karena puncak saraf. Ketika sakit kepala, semua sakit rasanya, Pak. Ya. Maka tadi kata Allah gini, innaka la tahmil suhti, wahai manusia, pakailah matamu dengan baik, gunakanlah lisanmu dengan baik, jagalah kemaluanmu dengan baik, karena engkau tak akan mampu merasakan azabku, engkau tak akan mampu merasakan kemurkaanku. Hadis riwayat Imam Al-Hafidz Al-Asakir ya. Nah, itu tentang pendidikan seksual. Tanggung jawab kita orang tua. Jangan salahkan siapa-siapa, na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau anak kita zina. Karena kita orang tuanya. Bagaimana kita menyiapkan kader kita dari kecil. Ya. Bagaimana kalau mendengar kok, ya Allah, jangan sampai anak saya kena, ya Allah, jangan sampai. Takut betul saya, takut betul. Jangan sampai. Karena itu betul-betul kehinaan sekali lah. Tapi tadi upayanya kita gimana sudah untuk mencegahnya dari semua itu, dari pakaiannya dia, yang perempuan itu terutama orang tua, seorang ayah yang membiarkan putrinya buka aurat depan umum, itu dayus, kata anak Nabi, nggak mencium bau surga itu ya. Perempuan terutama, karena disebut zina itu perempuan dulu kan, az-zaniyatu wa zani, perempuan atau laki-laki. Ya memang begitu, karena kalau perempuan sudah jaga baik-baik dirinya, tutup auratnya, laki-laki juga akan segan lah mendekatinya. Dia nggak terlalu dekat-dekat, dia jaga kehormatan diri, itu aman. Tapi kalau udah terbuka, ya makanya kasus-kasus pelecehan seksual di sekolahan, di usia-usia SMP, SMA itu menganaknya begitu ya perempuannya, Pak. Betul ya? Nah, Pak Guru dekat-dekat terbuka begitu, terbuka pakaiannya, nempel-nempel begitu. Ya Pak Guru juga masih nom. Iya. Gimana coba nggak kuat? Makanya saya suruh ngajar SMA, saya nggak mau. Ngeri saya, Pak. Iman saya tipis masalahnya nih. Gitu. Saya ngajar SMA, enggak, ngeri. Apalagi buka pondok putri, enggak. Jenom kulo masalahnya. Ini bahaya juga orang-orang kayak saya ini. Tahu diri lah, iman saya lemah begitu. Ya. Itu berisiko tinggi juga, hati-hati. Makanya ambil preventif lah ya. Jadi menjaga jarak itu penting sekali dari lawan jenis. Ketika nggak sering kecampur, nggak sering bersentuhan, nggak sering interaksi, itu lebih aman. Karena setan itu pinter dalam hal ini, pinter sekali, Pak. Ya, terakhir coba ada surat Ali Imran Al-A'raf ayat 200 dan 201 itu kisah seorang pemuda, persis kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Umar itu ada kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat 201 surah Al-A'raf. Itu luar biasa. Jadi begini, kalau kita baca ayat 201 itu, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ada kisah zaman dulu, ada anak muda yang soleh. Setiap kali dia ke masjid, pulang ke masjid, antar rumah dengan masjidnya ada rumah seorang perempuan yang dia itu selalu ngintip tuh, wis ganteng, soleh, pulangan kan. Akhirnya dia merencanakan pingin tuh mendekatinya. Suatu ketika pas pulang dari sholat, itu anak perempuan itu di depan rumah.
ya gayanya sok-sok nopo minta tolong lah ya apa gitu lah. Maka hati-hati bapak-bapak, mas-mas. Ya, karena setan itu pelan-pelan sekali, dari mulai minta tolong dulu, mulai kerannya rusak dulu, macam-macam lah pokoknya. Nah, begitu kisahnya ya. Iya. Ya. Akhirnya dia mau tuh ngobrol, masuk rumah. Masuk rumah dikunci pak rumah sama cewek itu. Cantik ceweknya mak. Dia bilang gini, kalau nggak mau zina sama saya teriak-teriak di sini. Pilih mana pak jenengan? Zina aman, nggak zina kebuki orang sekampung. Pilih mana jenengan? Jujur. Ayo. Kalau mau zina selesai urusan, kalau nggak mau zina, geger nih sekampung. Pilih mana ya kira-kira? Nggak ada yang tahu tuh, sepi. Anak muda ini ingat ayat ini. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Orang yang bertakwa itu ketika digoda oleh setan, ingat kepada Allah. Maka seketika itu Allah akan tampakkan keajaibannya, ayat-ayat Allah melihat. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imro'atul Aziz, itu hari itu beliau dalam tafsirnya melihat wajah ayahnya di tembok, wajah bapaknya Yakub. Langsung wah nggak mau zina. Bagaimana rasanya kalau ayah saya tahu saya zina? Langsung lari kan, Yusuf lari. Si anak muda ini zaman Umar ini ketika ingat ayat ini langsung ingat Allah, astagfirullahaladzim. Anak muda loh pak, ada kesempatan, ada kekuatan, terus cantik, coba bayangin. Itu imannya kan luar biasa itu pak. Langsung astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pingsan akhirnya. Allah buat pingsan anak muda itu. Karena bingung si cewek itu. Duh malah pingsan. Geger tolong dibawa ke rumah. Sore harinya udah siuman, cewek tadi datang lagi itu ke rumah anak muda tadi, pingin jenguk lah kira-kira. Dimana Mas Fulan di kamar kata orang tuanya. Langsung ke kamar cewek. Masuk kamar cowok itu, Assalamualaikum, urusan dibuka, si cowok nengok melihat cewek itu, langsung mati cowok itu, meninggal dunia. Umar mendengar info seperti ini itu kaget, wah anak soleh itu mesti. Langsung segera beliau ke rumah anak itu dan telah dimakamkan, telat. Akhirnya Umar mencari makamnya di mana ketemu dan beliau sholat mayit di situ, sholat jenazah di kuburannya, terus doakan, terus baca Quran di situ, baca surat Ar-Rahman sampai kalimat wa man khafa maqama rabbih jannatan, dan siapa yang takut kepada Allah baginya 2 surga. Ketika membaca itu, Umar dengar suara anak muda itu, ya Umar, laqad wajadtuhuma, wahai Umar, aku telah menemukan 2 surga di sini. Artinya apa? Allah ketika mencintai seorang hamba, karena ketakwaannya tadi, Allah halangi dia berbuat zina. Allah tahu kalau dia nggak pingsan, kelakon, maka di stop dengan pingsan sekalian. Ini masih lumayan. Ada ulama dulu, ada yang begitu, orang alim zaman dulu itu, kasusnya sama, hampir sama. Ya ada seorang wanita di rumah sendirian tuh, kemudian ya sosokan lah, mungkin apa lampunya mati atau kerannya putus, nggak tahu lah, pokoknya disuruh ke rumah, minta tolong lah. Nah orang soleh kan yo kalam ya lempeng aja, ya masuk rumah, perbaiki apa, dikunci pintunya, sama modusnya. Kalau nggak mau zina saya teriak, tolong. Terus gimana? Ya sudah, kata orang alim ini, oke, saya mau zina aja, aman. Tapi sebelum zina, tolong mana tempat buang airnya, tempat kamar mandi, saya mandi dulu, saya bau nih. Ditunjukkan tuh di belakang mandi dulu. Itu cara beliau. Ternyata apa? Orang dulu kan biasanya nggak ada kayak kita, cuman kayu-kayu ya cemplung-cemplung ngumpul itu kan kotorannya mah. Kan begitu dulu. Ya, dia masuk ke situ kan. Cemplung, kotoran diolesin ke badan semua. Dia bangun, ayo zina sama saya. Dia melayu lah ceweknya. Selamat alhamdulillah dari zina. Sampai segitunya ulama dahulu Pak untuk mencegah dari zina itu, sampai segitunya.
Ya, Masya Allah. Ini contohnya banyak sekali orang begini. Ya, jadi anak-anak kita sendiri coba didik, diarahkan bagaimana mengerikannya dosa zina, bagaimana hukumnya, bagaimana resikonya, sehingga dia hati-hati dalam masalah zina. Ya, jadi tema kita tentang tanggung jawab pendidikan sudah selesai semuanya 7 ya, sampai tanggung jawab seksual. Nah, insya Allah selanjutnya kita akan di pertemuan selanjutnya bagian terakhir yang ketiga di kitab ini, yaitu metode pendidikan anak yang efektif. Caranya gimana sekarang, ngurusi gimana cara didiknya. Mereka kan baru konten-kontennya ya, isi-isinya. Nah, besok kita ajari tentang bagaimana cara-caranya agar tema ini, bagaimana ilmu akidah sampai ke anak, ilmu intelektual, semuanya sampai ke anak kan butuh cara. Nah, yang bagian ketiga adalah caranya bagaimana. Insya Allah kita akan bahas di bagian ketiga ini, ada dibahas sampai 2 bab ya, 2 bab, satu babnya juga panjang. Semoga kita bisa istiqomah sampai menyelesaikan kitab ini. Sekian kajian kita pada malam ini. Paham semua? Enggak usah bertanya? Sekian ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan qadi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.